Iwan kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Yap, semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, ya, digampangkan segala urusan dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, kembali lagi di video kali ini. Seperti biasa, Jojo Entertainment akan mengulas atau membahas tentang kiprah dari seorang aktor legendaris Indonesia nih kawan, di kancah dunia perfilman Indonesia, khususnya film-film yang bergenre laga klasik saat itu nih kawan. Jadi aktor tersebut ini sudah lama vakum, bahkan hingga saat ini hampir 30 tahun lebih ya, beliau tidak ada kabar maupun berita. Siapakah beliau? Penasaran? Yuk kita simak untuk video selengkapnya. Cak. Yaps, beliau adalah Tony Hidayat, merupakan sebagai seorang aktor berketurunan Indonesia nih kawan, yang sangat terkenal akan perannya sebagai sosok tokoh Wiro Sableng dalam beberapa film yang diadaptasi dari novel cerita silat karya Bastian Tito, yang kemudian diangkat ke layar lebar pada tahun 1988 ya. Jadi serial Wiro Sableng ini diantaranya ada 3 Setan Darah dan Cambuk Api Angin, serta sepasang iblis betina pada tahun yang sama. Tony Hidayat adalah menjadi salah satu aktor yang memerankan sosok Wiro Sableng, yaitu pendekar kapak maut Naga Geni 212, sebelum versi sinetron yang diperankan oleh Ken ini populer pada tahun 90-an nih, yaitu tahun 1995. Tony Hidayat sendiri mengatakan bahwa ia mungkin terpilih karena sutradara melihat dari gaya jalannya yang terbilang aneh dan dibilang sableng. Selain perannya sebagai seorang pendekar di film Wiro Sableng ya, ia juga membintangi beberapa film lainnya seperti Misteri Rumah Tua, kemudian ada Istana Kecantikan dan Ngipri Monyet pada tahun yang sama, yaitu di tahun 1988. Diberitakan pada tahun 1990 yang mana sutradara atas serial film Wiro Sableng tersebut, Tony Hidayat ini dipanggil kembali untuk memerankan tokoh sebagai Wiro Sableng. Namun saat itu Tony Hidayat tengah sibuk dalam menyelesaikan skripsinya di Jakarta tentang kuliahnya nih kawan. Jadi peran Wiro Sableng ini diambil alih atau diperankan oleh seorang aktor lainnya, yaitu yang bernama Atin Martino, lewat sebuah film serial Wiro Sableng yang berjudul Rahasia Lukisan Telanjang, yang kemudian judul tersebut diganti menjadi Satria Kapak Tutur Sepuh pada tahun 1990. Yaps, mengutip dari artikel sebuah majalah, yaitu penulis media Sarinah di edisi nomor 191 pada tahun 1990 dengan halaman 44 nih kawan, bahwa Tony Hidayat ini merupakan berusia 24 tahun ya, yang termasuk terbilang baru sebagai seorang bintang film. Tetapi kalau berbicara soal tawaran, ia termasuk aktor yang laris di tahun 1980-an. 7 buah film yang sempat dibintanginya selama 1 tahun di 1988, yaitu diantaranya ada 5 serial Wiro Sableng, kemudian Istana Kecantikan dan Ngipri Monyet nih kawan. Pertama kali main film sebagai pemeran utama dalam film Misteri Rumah Tua ya. Komentar Tony Hidayat, saat ini masih menekuni kuliahnya di Institut Kesenian Jakarta jurusan teater. Bagaimana ceritanya ia bisa berperan sebagai pendekar Wiro Sableng? Nah, jadi Tony Hidayat ini menjawab, wah, mungkin karena sang sutradara melihat saya atau jalan saya seperti orang yang sableng, tukas beliau sambil tertawa. Dalam sebuah wawancara di sebuah majalah Sarinah. Wiro Sableng atau yang bergelar sebagai pendekar kapak maut Naga Geni 212 adalah merupakan tokoh fiksi dalam serial novel yang ditulis oleh Bastian Tito nih kawan. Wiro sendiri terlahir dengan nama Wira Saksana, yang sejak bayi telah digembleng oleh gurunya yang terkenal di dunia persilatan dengan nama Sinto Gendang.
Wiro adalah seorang pendekar dengan senjata kapak maut naga geni 212 yang dimilikinya, dan Wiro juga memiliki Rajah 212 di dadanya nih kawan. Wiro memiliki banyak kesaktian yang diperoleh dari berbagai guru selama perjalanan atau petualangannya di dunia persilatan. Dalam film serial Wiro Sableng ada beberapa tokoh atau aktor yang pernah memerankan sebagai sosok atau tokoh Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Di antaranya yang pertama kali memerankan sosok Wiro Sableng adalah Tony Hidayat. Kemudian yang kedua ada Atin Martinyo. Dan yang ketiga ada Ken Ken, serta yang keempat ada Ebi Cancer. Dan yang terbaru di tahun 2024 ya, yaitu ada Vino G. Bastian ya, merupakan anak dari seorang pengarang novel cerita silat Wiro Sableng tersebut. Nah, jadi menurut kalian siapakah di antara mereka ini yang lebih pantas dan cocok banget memerankan karakter sebagai sosok Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikut ini adalah merupakan sebuah cuplikan video dari serial Wiro Sableng ya, dengan berbagai aktor yang pernah memerankan tokoh sosok sebagai Wiro Sableng atau pendekar kapak maut naga geni 212. Yuk kita simak videonya bersama-sama nih kawan-kawan. Yap, sambil menyaksikan cuplikan dari video tentang serial film Wiro Sableng ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang sosok aktor yang satu ini, yaitu sosok aktor Tony Hidayat. Yuk kita bahas. Minimnya informasi, kabar maupun berita tentang aktor Tony Hidayat tersebut ya. Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa beliau ini lahir di Kalimantan Barat pada tanggal 17 Juni 1965 dengan tinggi badan 172 cm. Nah, jadi menurut gue ini adalah termasuk salah satu referensi agar sumber yang validnya ini dapat mencuat ke permukaan nih kawan. Jadi buat kalian yang mungkin mengetahui betul tentang profil atau sosok Tony Hidayat tersebut, silakan beritahu gua di kolom komentar ya kawan-kawan. Ya, seminimnya informasi atau pemberitaan tentang sosok aktor Tony Hidayat tersebut, pada tahun 2016 silam beredar kabar atau informasi bahwa Tony Hidayat tersebut mengalami depresi atau kejiwaan nih kawan. Waduh, gimana nih menurut kalian? Tak lepas dari benar atau tidaknya tentang berita tersebut, kita sebagai para pecinta atau penikmat film-film Indonesia ini hanya bisa mendoakan saja ya. Jadi semoga Tony Hidayat tersebut dapat diberikan kesehatan hingga saat ini oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan hingga kini informasi tentang berita atau keberadaan terbaru dari beliau masih belum kita dapatkan nih kawan ya. Jadi langsung aja kita akan bahas dan ulas tentang catatan filmografi dari seorang Tony Hidayat. Yuk kita simak video selengkapnya. Cak cak. Tony Hidayat mengawali debutnya di dunia perfilman layar lebar di Indonesia yaitu pada tahun 1986 lewat sebuah film yang berjudul Suka Sama Suka yang disutradarai oleh Dasri Yakob. Untuk pertama kalinya beliau beradu akting bersama aktor maupun aktris ternama seperti Chris Salam, Robin Panjaitan, Darto Helm, Rani Soraya, Yeni Farida, Himdamsik, dan lain-lain untuk kategori aktor-aktor senior di Indonesia saat itu. Yang mana peran beliau adalah merupakan sebagai peran figuran atau peran pembantu dalam sebuah film perdananya tersebut.
Film Suka Sama Suka ini ditulis oleh Pitra Jaya Burnama ya, seorang produser, penulis dan juga skenario serta sutradara terbaik yang dimiliki oleh dunia perfilman Indonesia kala itu, dan didistributori oleh PT Rapi Film pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun yang sama di 1986 kembali Tony Hidayat bermain atau berperan dalam sebuah film yang berjudul Gadis Hitam Putih, merupakan sebuah film kerjasama antara negeri jiran Malaysia dan juga Indonesia, yaitu SDN-BHD dan PT Garuda Film. Kemudian lanjut di 1987 ada Misteri Rumah Tua, merupakan film yang bergenre horor yang bertempat lokasi syutingnya yaitu di Kalimantan, Borneo. Kemudian pada tahun 1988 ya, debut pertamanya sebagai sosok seorang pendekar sekaligus peran utama dalam serial Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dengan episode 4 Brewok dari Gua Sangreng, yaitu pada tahun 1988 yang merupakan adaptasi dari karya seorang novel silat Indonesia ya, yaitu Bastian Tito. Pertama kalinya diangkat ke layar lebar dengan sosok dan karakter Tony Hidayat sebagai Wiro Sableng. Kemudian pada tahun ini juga ada Sengatan Satria Beracun ya, di tahun 1988 merupakan serial Wiro Sableng juga nih kawan-kawan. Dan berlanjut di tahun yang sama juga ada Sepasang Iblis Betina ya, merupakan serial Wiro Sableng juga. Kemudian ada Siluman Teluk Gonggo pada tahun yang sama di 1988 yang merupakan serial silat Wiro Sableng juga. Dan juga ada Tiga Setan Darah dan Cambuk Api Angin pada tahun yang sama di 1988. Kemudian ada Istana Kecantikan pada tahun 1989. Ini kali pertamanya merupakan film yang bergenre scan love atau film hot ya, khusus di 17 tahun ke atas pada tahun 89-an. Kemudian di tahun 1991 ada Darah Pendekar ya, yang beradu akting bersama Khairil GM. Dan film terakhirnya yaitu Jurus-Jurus Sakti pada tahun 1991 merupakan serial dari Wiro Sableng nih kawan-kawan. Wah, ternyata lumayan banyak juga ya dari beberapa film yang beliau perankan. Keren. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu video gua kali ini. Semoga informasi dalam video berikut dapat menambah pengetahuan bagi kalian para penikmat atau pecinta film-film yang khususnya film-film laga klasik di Indonesia pada era 80 hingga 90-an. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.